Karena merasa masing-masing ukuranku lah yang berlaku, kebaikan versiku lah yang harus diterima. Audio Jungle. Ada faham namanya solipsisme. Solipsisme itu isinya bahwa pengalaman pribadi masing-masing orang itulah yang jadi landasan pengetahuan. Solipsisme itu dari kata-kata solus yang artinya sendiri dan ipse yang artinya diri. Jadi diri sendirilah dasarnya kebenaran itu. Itu namanya solipsisme. Nanti solipsisme ini ada dua. Ada solipsisme epistemologi, ada solipsisme ontologi. Kalau solipsisme epistemologi ini ya isinya bahwa pengetahuan atau kesadaran manusia yang dianggap benar oleh dia itu ya hasil pemahaman atau pencerapannya sendiri. Nah, ada solipsisme ontologis. Kalau solipsisme ontologis itu segala sesuatu yang ada itu sebenarnya ada karena kita yang menciptakannya, karena kesadaran kita. Ini namanya solipsisme ontologis atau metafisik. Ini nanti gagasan ini kalau dalam filsafat modern dipakai misalnya oleh Immanuel Kant untuk menjelaskan tata kerja epistemologi dan ontologi yang nanti dikenal dengan nama fenomenalisme. Fenomenalisme itu begini loh, tak kasih ilustrasi ya. Kalau fenomenalisme itu pandangan bahwa segala sesuatu yang kita tahu itu levelnya fenomena. Fenomena itu dia ada ketika berinteraksi dengan kita sebagai manusia. Misalnya ya, HP yang saya pegang ini. Nah, HP yang saya pegang ini ada karena saya pegang, saya cermati, saya pahami. Kalau tidak ada satu orang pun di dunia ini menyadari atau mengetahui adanya HP ini, maka HP itu tidak ada. Itu pandangan fenomenalisme. Jadi dalam pandangan ini adanya sesuatu itu tergantung kita manusia. Ini mirip pertanyaan begini misalnya. Sering saya contohkan begini. Candi Borobudur itu seandainya tidak ada satu orang pun di dunia ini tahu ada candi sebesar itu, candi itu ada atau tidak? Kita kan mesti jawab, ada lah Pak, pasti dia tetap ada di situ. Loh, kita berani bilang ada kan karena sudah tahu kalau itu ada. Kalau misalnya memang belum ada yang tahu, sama sekali tidak ada yang tahu. Kalau saya kemudian tiba-tiba tanya atau berkata di Magelang itu ada candi besar sekali, besarnya mungkin ngalah-ngalahi sak desa dan tinggi. Itu kan kita mesti ala Pak omong kosong. Katanya siapa sih Pak? Bapak kok mimpi? Kenapa teman-teman bantah nganggap nggak ada? Karena belum ada satu orang pun yang tahu. Jadi adanya sesuatu itu ternyata tergantung manusia yang mengadakan dalam tanda petik, membuat dia ada, hadir. Jadi ini nanti pengembangan dari doktrin solipsisme ini, ternyata adanya sesuatu itu tergantung manusianya. Dia ada atau tidak, diakui ada, dipahami ada atau tidak oleh manusianya. Kalau tidak ada satu pun orang mengakui keberadaannya, ya dia tidak ada. Sama seperti ilustrasi Candi Borobudur tadi, tidak ada. Nah, ini solipsisme ontologis namanya. Adanya sesuatu
itu bergantung kepada pencerapan atau kesadaran manusia tentang sesuatu itu. Makanya kalau dalam teorinya Immanuel Kant itu kan ada konsep sesuatu apa adanya, yang asli, yang sejati itu tidak ada. Sesuatu itu selalu saja sesuatu menurutku, menurutmu, menurut seseorang. HP ini aslinya seperti apa sih? Kita tidak akan tahu. Selalu saja yang kita tahu itu HP menurutku. HP sejauh yang aku pahami. Terus kita bilang, loh kok bisa Pak? HP itu kan hakikatnya alat komunikasi. Ya, kesimpulanmu bahwa HP itu alat komunikasi itu kan versimu. Mungkin orang lain nggak menyimpulkan itu. Mungkin adikmu yang kecil nggak menyimpulkan HP ini alat komunikasi. Mungkin bagi dia alat main game saja. Jadi aslinya barang ini seperti apa? Yo, tergantung menurut siapa. Siapa yang memahami, siapa yang mencerapnya. Nah, itulah doktrin fenomenalismenya Immanuel Kant, bahwa barang apa adanya itu tidak akan ketemu. Yang selalu kita temukan sesuatu menurutku, sesuatu menurutmu, sesuatu menurut dia, dan lain sebagainya. Ternyata ukurannya segalanya, ada atau tidaknya, kualitasnya apa, itu ya manusia, yang membunyikan manusia. Dunia ini indah apa tidak indah, manusia yang membunyikan. Pandemi ini manfaat atau mudarat, manusia yang membunyikan. Oke, semoga sampai di titik ini teman-teman sedikit-sedikit bisa menangkap. Nah, cuma memang pandangan seperti inilah nanti yang melahirkan, kalau di dunia modern muncul nanti egoisme, individualisme, antroposentrisme, termasuk rasisme. Rasisme itu kan ketika orang merasa rasku yang paling unggul, rasku yang paling baik, sementara suku sana juga rasku yang paling unggul, rasku yang paling baik. Karena merasa masing-masing ukuranku lah yang berlaku, kebaikan versiku lah yang harus diterima. Jadi muncul egoisme, individualisme. Orang kemudian merasa aku akan selalu benar, karena kebenaran itu versi-versi, berarti kebenaranku juga harus diterima. Dan antroposentrisme itu berarti budaya atau peradaban yang dibangun hanya dengan mempertimbangkan aspek manusianya. Ini berawal dari man is the measure of all things. Jadi manusia adalah ukuran segala sesuatu. Ternyata ada efeknya ketika berlebihan. Makanya sering saya bilang wawasan-wawasan seperti ini itu sampai di level tertentu. Kalau memang ruang, waktu, momen, situasinya pas benar. Tapi ketika bablas agak berlebihan biasanya melahirkan kerusakan-kerusakan.